Perkenalkan, nama saya Yesi Mafiatun Nafiah, biasanya dipanggil Yesi dari jurusan DKV. Perkenalkan, nama saya Gio Mansyah dari jurusan DKV. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mustafa, biasa dipanggil Imam dari jurusan DKV. Perkenalkan, nama saya Sakti Ashari, saya juga dari DKV. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Aladiat, saya juga dari jurusan DKV. Kami dari kelompok 4 akan memperlihatkan sebuah diskusi mengenai anti korupsi sebagai tanggung jawab warga negara sebagai salah satu tugas UAS. Oke, jadi kami berharap pada diskusi kelompok kami ini bisa jadi salah satu bentuk refleksivitas kita sebagai warga negara agar menjadi warga negara yang jujur dan anti korupsi. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang lihat ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi pada episode kali ini kita bertiga akan membahas tentang salah satu isu yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia ya khususnya, yaitu tentang anti korupsi. Tema ini kami pilih karena bukan hanya kita pengen milih tema tersebut aja ya, tapi karena itu juga yang marak atau banyak banget yang masih terjadi di Indonesia khususnya, tetapi juga ini tuh berkaitan tentang moral, etika, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia menanggapi tentang korupsi ini gitu. Oke. Dalam mata kuliah kewarganegaraan, kita belajar menjadi warga negara yang baik, bukan hanya menaati hukum, tapi juga ikut menjaga kehidupan berbangsa agar berjalan secara adil dan juga bertanggung jawab. Salah satu caranya itu adalah dengan menolak segala bentuk korupsi. Oke. Baik, melalui podcast ini kami ingin membahas apa itu korupsi, mengapa praktik tersebut masih sering terjadi, bagaimana kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan, serta melihat contoh nyata yang ada di Indonesia agar kita bisa melihat mengambil pelajaran bersama. Oke, sebelum masuk lebih jauh nih, jadi kita bakalan mulai dari pertanyaan yang cukup sederhana. Mengapa pembahasan mengenai anti korupsi ini tuh masih sangat penting sampai sekarang? Kalau menurut Imam gimana? Oke, menurut saya tuh korupsi itu bukan tindakan mengambil uang negara ya, yes. Dampaknya juga mungkin lebih jauh lebih luas lah. Maksudnya misalkan ketika anggaran pendidikan dikorupsi, kualitas sekolah tuh bisa aja menurun seperti itu. Ketika anggaran kesehatan disalahgunakan, maka juga pelayanan kepada masyarakat tuh bisa jadi tidak maksimal gitu, yes. Benar-benar. Seperti itu. Benar, jadi korupsi sebenarnya juga menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari sih. Jadi kita mungkin tidak melihat langsung proses korupsinya, tapi kita juga merasakan dampaknya melalui kepercayaan publik. Iya, benar-benar. Yang buruk, terus juga pembangunan yang lambat hingga berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Ya kayak secara nggak langsung tuh kita emang nggak ngelihat sih siapa yang korupsi dan apa yang dikorupsi, tapi secara nggak langsung juga kita jadi ikut terdampak, ikut merasakan gitu ya kan. Iya, benar-benar. Nah kalau kita ngebahas atau berbicara mengenai korupsi sendiri, nah sebenarnya apa sih menurut kalian definisi dari korupsi itu sendiri? Oke, kalau misalkan dari saya ya, secara umumnya kan korupsi itu dia tuh penyalahgunaan kekuasaan ya, atau juga bisa disebut jabatan gitu, untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan kepentingan umum, atau juga misalkan kerugian negara sendiri gitu. Oh, jadi kayak lebih korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan ya nggak sih, untuk kepentingan pribadi kebanyakannya gitu. Nah kalau menurut Egy? Artinya sih ini ya, korupsi ke bukan hanya soal uang, bentuknya juga bisa berupa suap, gratifikasi, terus penggelapan, penyalahgunaan wewenang, terus juga pemerasan juga
terus juga pemenangan tender tertentu, seperti itu. Iya, jadi korupsi itu sebenarnya banyak aspeknya ya. Jadi bukan cuma soal uang aja sebenarnya. Apapun bentuknya tuh bisa jadi korupsi sebenarnya. Uang tuh kayak cuma salah satu dari bagian korupsi aja gitu ya. Kayak yang bisa dikorupsi gitu sebenarnya ada banyak banget bentuknya gitu, nggak cuma uang. Nah, kalau kita tahu sendiri juga kan sebenarnya Indonesia tuh punya undang-undang yang mengatur tentang korupsi kan. Nah, kalau sudah ada hukum yang jelas gitu, mengapa sih korupsi itu masih terjadi sampai sekarang gitu? Kalau menurut kalian gimana? Menurut Imam dulu deh. Jadi penyebabnya itu cukup kompleks ya, Clay. Pertama itu adalah misalkan rendahnya integritas individu. Jadi misalkan ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan pribadi sendiri dibanding kepentingan masyarakat. Nah, jadi peluang itu bisa lebih besar ya? melakukan korupsi. Izin menambahkan juga untuk Imam, selain itu juga ada faktor sistem ya. Nah, jadi misalnya pengawasan yang lemah, terus juga birokrasi yang tidak transparan, kemudian juga lemahnya penegakan hukum. Dalam kondisi seperti itu juga menjadikan kesempatan korupsi lebih terbuka sih, seperti itu. Benar-benar. Terus juga adanya budaya permisif juga. Kadang masyarakat menganggap praktik seperti memberi uang itu juga Biar cepat gitu maksudnya. Iya betul, memberikan fasilitas kantor seperti hal yang biasa. Terus juga bahkan kebiasaan kecil seperti itu dapat menjadi pintu untuk menuju masuk korupsi yang lebih besar. Seperti itu. Benar-benar. Jadi ya karena lemahnya pengawasan itu bisa jadi salah satu faktor kenapa korupsi ya itu bisa terjadi, peluangnya jadi lebih besar gitu ya kan. Nah terus coba kalau misalnya kita kaitkan dengan mata kuliah kewarganegaraan yang lagi kita pelajarin sekarang ini gitu ya. Menurut kalian apa hubungannya antara pendidikan kewarganegaraan dengan upaya pemberantasan korupsi? Pendidikan, misalkan kita kaitin dengan hubungan matkul kita kewarganegaraan itu tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban nih negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan juga cinta tanah air. Kalau dari saya menambahkan kalau nilai-nilai tersebut emang benar-benar ditetapkan nih, maka seseorang akan lebih sadar bahwa korupsi itu bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mengkhianati amanah masyarakat. Bener-bener banget. Nah, dalam pembukaan UUD juga UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Korupsi itu jelas bertentangan dengan tujuan tersebut karena menghambat pembangunan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Nah, kita bakalan ngebahas tentang pendapat para tokoh-tokoh yang kita kenal, mungkin cukup kita kenal gitu. Salah satunya tuh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Beliau pernah mengatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Jadi kalimat tersebut tuh menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas aparat atau penegak hukum, melainkan kita juga sebagai masyarakat itu harus ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi ini. Benar gak? Betul. Kalau menurut Imam gimana? Nah, menurut saya pribadi tuh hal ini tuh hampir serupa sama yang pernah disampaikan oleh presiden kita. B.J. Habibie itu beliau presiden ketiga kita. Nah, bahwa dia bilang tuh, dia mengatakan bahwa bangsa yang besar harus dibangun di atas kejujuran dan integritas seperti itu. Jadi artinya pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam atau juga teknologi, tetapi juga karakter masyarakatnya seperti itu, guys. Iya benar-benar. Jadi kayak penting banget ya pembentukan karakter di sebuah negara, apalagi di masyarakatnya gitu ya.
Karena korupsi ini tuh sebenarnya bukan hanya ada di permukaan aja yang kelihatan gitu. Kadang di bagian bawah-bawahnya tuh yang kita sadar kayak mungkin ini bukan korupsi tapi ini sebenarnya korupsi. Contohnya kayak menyalahgunakan fasilitas kantor itu juga termasuk kan? Iya, itu juga Iya sebenarnya kan? termasuk. Ya kadang kita ngelihat yang di permukaannya tuh besar-besar kayak yang dikorupsi uang segala macam, tapi sebenarnya korupsi atau bentuk-bentuk korupsi tuh ada banyak banget formnya, ya kan? Iya, betul. Iya benar-benar. Nah kalau melihat dari data kondisi dan yang ada di Indonesia gitu, sebenarnya tuh gimana? Kalau menurut Imam dan Egy? Kalau CPI itu berdasarkan CPI Corruption Perception Index itu Oke. diterbitkan oleh Transparency International. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan persepsi terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih bersih dan transparan. Oke. Ini saya juga sedikit tambahan dari segi. Jadi Egy menjelaskan KPI ya. Dari data tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi ini tuh tidak bisa berhenti hanya pada tindakan gitu, tetapi juga harus misalkan melalui pendidikan, pengawasan, serta juga partisipasi masyarakat itu sendiri. Benar. Jadi nggak cuma kita nangkap si koruptornya dan membuka case korupsi tersebut, tapi harus diedukasi juga, terus diedukasi ke masyarakatnya gitu. Iya, juga perlu pengawasan juga kan. Benar. Betul. Nah, supaya pembahasan ini makin lebih kelihatan nyata gitu ya, coba kita akan ngebahas salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat gitu ya. Contohnya pada kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang mencuat pada tahun 2024, belum lama sih nih. Masih sampai sekarang tuh masih ingat banget gitu ya. Nah, itu tuh nilai kerugian negara bukan diperkirakan lagi, malah udah sangat besar banget sampai triliunan. Iya nggak sih? Betul. Nah itu tuh jadi kasus yang waktu itu sempat banget di berita tuh di mana-mana ya kan. Sempat viral gitu kan. Iya, sempat viral, terus ya kita tahu juga siapa orangnya. Gitu. Jadi kayak gimana tuh kalau menurut tanggapan dari Imam sendiri tentang kasus waktu itu? Oke. Apa tadi salah satu contoh yang ini ya, korupsi tata niaga timah seperti itu? Iya. Jadi kasus itu tuh menunjukkan bahwa korupsi itu kan tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara itu ya, tetapi juga berdampak pada lingkungan, terus juga kepercayaan masyarakat dengan institusi negara tersebut. Serta juga mungkin bisa menghambat pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Itu bener banget sih. Betul. Menambahkan juga kasus lain yang juga masih sering dibahas adalah berbagai operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah yang menerima suap dalam proses perizinan maupun pengadaan barang dan jasa. Fenomena seperti ini membuktikan bahwa korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Karena itu pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh aparat hukum, tapi juga masyarakat melalui partisipatif aktif, keterbukaan informasi publik, serta media juga yang harus independen. Nah, ini sebenarnya agak kompleks juga sih ya, soalnya kadang tuh kayak ya balik lagi itu, korupsi emang kita nggak ngelihat secara langsung gimana sih orang tersebut itu melakukan korupsi, prosesnya tuh seperti apa, tapi dampaknya tuh ketara banget, ya kan? Iya. Dampaknya tuh ketara banget dari mulai pendidikan kita yang kualitasnya menurun atau bahkan buruk gitu, terus sumber daya alam kita kelihatan banget sumber daya alam kita gimana dieksploitasinya. Sampai yang akhir-akhir kemarin sempat terjadi tuh yang di Sumatera ya.
Ya mungkin kita nggak tahu siapa ya, kita nggak tahu siapa, tapi dampaknya tuh bener-bener kelihatan banget gitu. Bahkan kayak alam mengungkapkan gitu, kalau lagi nggak baik-baik aja gitu. Nah tadi juga Egi dan Imam sempat mention juga kalau misalnya korupsi itu ada di tingkat pemerintahan ya, mau paling bawah sampai yang paling atas tuh sebenarnya masih ada aja, dan pengawasan ini tuh bukan cuma bagian tanggung jawab dari aparat negara atau pemerintahan aja, tapi sebagai masyarakat kita juga harus ikut partisipasi, bener kan? Betul. Nah tapi ironisnya tuh kadang masyarakat kita udah ikut partisipasi dalam gimana caranya kita mengungkapkan bentuk korupsi, tapi kadang itu juga bisa jadi pedang bermata dua yang jadi malah kita yang salah gitu. Jadi kita Jadi agak bingung juga ya, kita sebagai masyarakat udah ngelakuin semampu kita gitu, gimana sih bisa berguna buat negara gitu soal korupsi ini, tapi ya di sisi lain kita juga dibungkam juga gitu, jadi agak bingung gitu kan. Nah sebagai generasi muda nih kita nih ya, mungkin kita juga belum punya jabatan di pemerintahan atau punya hak yang bisa ke situ gitu. Namun kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Itu yang penting. Nah kayak contohnya kayak mencontek. Itu kayaknya udah hal yang kayak lumrah di tingkat jenjang pendidikan ya, di sekolah ya. Tapi sebenarnya itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah itu juga harus diedukasi sejak dini gitu. Kalau mencontek itu nggak boleh, bukan karena nggak jujur juga gitu, tapi ya karena emang merugikan juga gitu kan, merugikan teman kalian yang seharusnya tinggi kan? Iya, karena dia nggak jujur juga. Terus juga memalsukan dokumen atau juga melakukan plagiarisme. Ya itu kan nggak boleh juga ya guys di jenjang pendidikan sebenarnya. Itu salah satu bentuk mungkin contohnya. Atau kayak mungkin yang marak terjadi tuh jual beli bangku sekolah. Nah itu kayaknya udah jadi hal yang udah rahasia umum ya. Udah biasa nggak sih? Iya, tapi itu sebenarnya nggak boleh guys. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu salah satu bentuk korupsi juga ya menurutku. Jadi salah satunya ya hal yang bisa kita lakuin adalah membiasakan diri sendiri untuk bersikap jujur dan menolak kalau misalnya ada orang yang ya kan, ngerti nggak sih? Iming-iming imbalan 100 juta selalu gitu. Iya, misalnya kayak kita harus misalnya mulusin gue deh gitu, maksudnya kayak biar mulus nih gue kasih gitu ya, dalam bentuk apapun formnya. Suap itu nggak boleh. Itu salah satu bentuk korupsi juga. Nah, dari pembahasan hari ini nih, kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi itu merupakan persoalan yang sangat-sangat berdampak ya, hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ya, dampaknya tuh bukan cuma kerugian di negara gitu, tapi di kehidupan sehari-hari di masyarakatnya juga ikut berdampak, dan kepercayaan masyarakatnya juga jadi ikut menurun, apalagi kalau yang ngelakuin itu pemerintah ya. Jadi itu hal yang sangat-sangat disayangkan sih. Nah, kalau menurut Imam gimana nih? Ada tambahannya nggak? Oke, misalkan saya tambahan dari ini nih, apa yang saya pelajarin dari matkul kewarganegaraan. Jadi kita tuh belajar menjadi warga negara yang baik guys. Jadi kita berarti memiliki tanggung jawab untuk menjunjung kejujuran, yang sempat mention Yesi kan, dan juga menaatin hukum, serta berani tuh menolak segala bentuk korupsi sekecil apapun seperti itu. Betul. Jadi refleksi yang bisa kita ambil adalah bahwa pemberantasan korupsi itu tidak selalu mulai dari tindakan besar, justru dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Iya. Jadi nggak langsung gede sih memang,
kadang dari yang kecil-kecil, oke nih misalnya imbalannya permen gitu, oke lah nggak apa-apa. Nanti makin lama makin besar gitu, jadi kita menormalisasikan nggak apa-apa deh gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang dibiasakan untuk bersikap jujur dan menolak bentuk-bentuk suap dalam hal apapun ya gitu. Oke, dari podcast kita kali ini sih semoga setelah mendengarkan diskusi podcast kita jadi semakin sadar ya bahwa membangun Indonesia yang bebas korupsi itu bukan cuma tugas dari pemerintah aja, tapi bagian dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat buat turut andil dalam memberantas korupsi dan memutus sih kalau bisa ya, memutus tali korupsi ini gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap menjadi warga negara yang berintegritas, peduli dan berani berkata tidak pada korupsi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.